Nah, ini loh. Ini loh. Ada satu pemain muda yang diam-diam udah terikat kontrak besar di luar negeri. Klub besar dari Australia ini rela mengeluarkan budget besar untuk mengkontraknya. Lo pasti nggak nyangka siapa dia. Simak terus, berita ini bakal bikin kamu terkejut. Loh, gak bahaya tak? Bulan Oktober 2025 bakal jadi bulan paling gila buat timnas Indonesia. Dari tim senior sampai tim e-sport semua turun ke lapangan. Pertanyaannya, sanggup nggak Garuda kita pecahin sejarah di bulan penuh ujian ini? Tonton sampai akhir beritanya agar kalian tidak ketinggalan jadwal pertandingannya. Wah, mantul. Mantap betul. Garuda Muda siap tempur di SEA Games 2025, tapi dari 32 pemain yang dipanggil, cuma 23 yang bakal berangkat. Siapa yang bakal jadi pahlawan dan siapa yang harus pulang sebelum perang dimulai? Jangan lewatkan, tonton terus karena ada kejutan di susunan pemain timnas Garuda Muda. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe buat dapetin update terbaru seputar Timnas Indonesia. Kalian juga bisa aktifin lonceng notifikasi biar gak ketinggalan info penting lainnya. Terima kasih. Buat yang belum terlalu familiar, gue kasih sedikit background dulu ya. Matthew Baker ini adalah salah satu pemain andalan Timnas Indonesia U-17. Posisi utamanya back tengah alias tembok hidup di jantung pertahanan Garuda Muda. Buat lo yang sering nonton laga uji coba Timnas U-17 sejak tahun 2024, pasti udah notice kalau Baker ini bukan back sembarangan. Postur fisiknya oke, gaya mainnya dewasa, plus punya mental kuat di lapangan. Itu sebabnya dia sering banget dipercaya pelatih buat ngawal lini belakang. Matthew bukan baru sehari 2 hari main di Australia. Sejak 2021, dia udah gabung di Melbourne City U-18. Dari situ dia rutin main dan nunjukin performa yang konsisten. Bisa dibilang Baker udah lama digembleng di sistem sepak bola Australia yang terkenal disiplin banget. Nah, berita paling hot datang pada Rabu 30 September 2025. Melbourne City resmi ngumumin kalau Matthew Baker dikontrak profesional. Gue bacain dikit nih pengumuman resmi dari klubnya, Melbourne City FC dengan bahagia mengumumkan bahwa bek muda menjanjikan kami, Matthew Baker, telah menandatangani kontrak profesional pertamanya. Pemain berusia 16 tahun itu merupakan pemain kelima yang berhasil melalui jalur pengembangan karier di klub ini. Ia menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan opsi perpanjangan untuk 2 tahun berikutnya. Gila nggak tuh? Masih umur 16 tahun udah dapat kontrak profesional dengan durasi panjang pula. Artinya Melbourne City benar-benar percaya sama potensi Baker. Klub ini nggak asal kontrak pemain kalau mereka nggak yakin. Jadi jelas banget Baker diproyeksikan buat masa depan tim utama. Salah satu yang paling semangat dengan kabar ini adalah Direktur Akademi Melbourne City, Simon Zappia. Dia bilang gini, kami sangat bangga melihat salah satu pemain didikan akademi kami berhasil lanjut ke jenjang berikutnya. Setelah ia menimba ilmu di City Football's Joe Alls, Matthew menunjukkan kerja keras, etos kerja, dan kedewasaan selama ia berada di akademi kami. Bro, kalau udah dapat pujian kayak gini dari bos akademi klub top, itu artinya Baker bukan pemain biasa. Zappia juga nambahin kalau Melbourne City yakin banget Baker bisa jadi bagian dari tim utama dalam beberapa tahun ke depan. Jadi bukan cuma kontrak buat formalitas, tapi benar-benar ada jalur jelas buat dia masuk ke panggung besar. Nah, sekarang kita tarik ke konteks Timnas Indonesia. Buat Garuda Muda, Baker ini pemain kunci banget. Berkat kontribusinya, Indonesia berhasil lolos ke Piala Dunia U-17 2025. Turnamen ini bakal digelar pada bulan November 2025. Lo bayangin deh, kita punya back yang bukan cuma main di Timnas, tapi juga udah terikat kontrak profesional dengan klub besar. Itu artinya Baker punya bekal pengalaman dan mental yang jauh lebih matang dibanding pemain sebayanya. Di level U-17, hal kayak gini bisa jadi pembeda banget antara sukses atau gagal. Oke, mungkin ada yang nanya, kenapa sih kontrak dengan Melbourne City ini spesial? Gue jelasin singkat.
Melbourne City adalah bagian dari City Football Group, jaringan klub yang juga punya Manchester City di Premier League. Nah loh, artinya apa? Ya jelas jalur karier Baker bisa makin terbuka lebar. Kalau dia konsisten dan terus berkembang, bukan nggak mungkin suatu saat dia bisa dapat kesempatan trial atau bahkan pindah ke Eropa lewat jalur City Group ini. Jadi step yang diambil Baker ini benar-benar strategis banget. Sedikit ngomongin soal gaya main, Baker itu tipikal back tengah modern. Dia punya beberapa kelebihan posisi dan antisipasi. Baker pinter banget baca arah bola dan pergerakan lawan. Berani duel, nggak takut adu badan sama striker lawan. Tenang bawa bola, dia bisa build up dari belakang, cocok buat gaya main modern yang butuh back bisa passing bagus. Mental baja, walau masih muda, kelihatan banget dia nggak gampang panik di lapangan. Gaya main kayak gini jelas dibutuhkan di timnas Indonesia, apalagi buat turnamen sekelas Piala Dunia U-Strip 17 nanti. Nah, yang paling bikin kita excited adalah peran Baker di Piala Dunia U-Strip 17 2025. Turnamen ini bakal jadi panggung emas buat dia nunjukin kualitas ke seluruh dunia. Kalau dia tampil oke, gak cuma timnas yang bangga, tapi kariernya juga bisa makin meroket. Scouts klub-klub Eropa pasti bakal ngelirik. Dan jangan lupa Indonesia bakal butuh banget sosok pemimpin di lini belakang. Baker bisa jadi tembok pertahanan sekaligus role model buat rekan setimnya. Jadi guys, intinya kabar Matthew Baker dikontrak profesional sama Melbourne City itu bukan sekadar berita biasa. Ini milestone penting buat karier dia, buat timnas Indonesia, dan buat perkembangan sepak bola kita. Dia masih 16 tahun tapi udah dapat kontrak 3 tahun plus opsi perpanjangan. Melbourne City percaya banget sama potensinya. Dia punya jalur jelas buat berkembang ke level top bahkan Eropa. Dan yang paling penting, dia siap jadi andalan timnas Indonesia di Piala Dunia U-Strip 17 November nanti. So, kita doain aja semoga Baker terus berkembang, bisa jaga konsistensi, dan jadi inspirasi buat anak-anak muda Indonesia lainnya. Karena kalau ada satu Baker, pasti bakal ada Baker-Baker lain yang muncul ke depannya. Jadi gimana menurut lo, Sobat Bola? Apakah Matthew Baker ini bisa jadi back masa depan timnas Indonesia dan ngikutin jejak pemain top dunia? Atau mungkin malah bisa bikin kejutan lebih besar dengan karier di Eropa? Tulis pendapat lo di kolom komentar ya. Dan jangan lupa, kalau lo suka konten ini, klik tombol like, share ke teman-teman lo, dan subscribe biar gak ketinggalan update terbaru soal timnas Indonesia dan pemain muda berbakat lainnya. Kita mulai dulu dari tim yang paling ditunggu-tunggu, yaitu Timnas Indonesia Senior Putra. Ini bukan sekadar friendly match, bro. Ini adalah lanjutan perjalanan kita di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat. Yes, lo nggak salah dengar, Indonesia udah masuk putaran keempat, yang artinya kita tinggal selangkah lagi buat bisa mencetak sejarah. Di putaran ini lawannya jelas lebih berat, tapi disitulah tantangannya. Jadwalnya Kamis 9 Oktober 2025 kali 00. 15 waktu Indonesia Barat Stadion King Abdullah Sport City, jeda Indonesia versus Arab Saudi Minggu 12 Oktober 2025 kali 02. 30 waktu Indonesia Barat Stadion King Abdullah Sport City, jeda Irak versus Indonesia. Bayangin deh, 2 laga tandang super berat harus dilalui anak-anak Garuda. Arab Saudi jelas bukan lawan ecek-ecek, mereka udah langganan tampil di Piala Dunia. Belum lagi Irak, tim Asia Barat yang selalu jadi batu sandungan. Tapi di sisi lain ini juga jadi kesempatan emas buat kita nunjukin kalau Indonesia udah naik kelas. Nah, yang bikin makin seru laga ini pasti ditunggu sama seluruh rakyat Indonesia. Apalagi dengan skuad yang makin komplit, banyak pemain naturalisasi yang siap tempur, ditambah bintang-bintang lokal yang lagi on fire. Atmosfernya pasti gila-gilaan. Lanjut, ada Timnas Indonesia U-Strip 23 yang lagi fokus buat persiapan menuju SEA Games 2025. Nah, tim ini juga punya jadwal padat di Oktober. Mereka bakal menjalani pemusatan latihan perdana di Jakarta. Dan bukan cuma latihan, tapi ada juga uji coba internasional. Jadwalnya Jumat 10 Oktober 2025 kali 20. 00 waktu Indonesia Barat Stadion Madia GBK, Jakarta Indonesia U-Strip 23 versus India Senin 13 Oktober 2025 kali 20. 00 waktu Indonesia Barat Stadion Madia GBK, Jakarta Indonesia U-Strip 23 versus India, dalam kurung, lagi, kenapa India?
Karena India juga punya tim U-Strip 23 yang cukup tangguh dan jadi lawan ideal buat uji coba. 2 kali lawan India ini pasti dimanfaatkan buat nyoba berbagai skema permainan, bongkar pasang pemain, dan cari formasi paling pas. Buat SEA Games, tim U-Strip 23 ini biasanya jadi tumpuan karena targetnya selalu emas. Jadi, uji coba ini bisa jadi indikator seberapa siap mereka untuk ngibarin merah putih di ajang Asia Tenggara nanti. Next, ada Timnas Putri U-Strip 17 Indonesia. Jangan remehkan guys, karena mereka juga lagi punya agenda penting, yaitu tampil di kualifikasi Piala Asia Wanita U-Strip 17 2026 yang bakal digelar di Myanmar. Jadwalnya Senin 13 Oktober 2025 x 16. 00 waktu Indonesia Barat pada Ethar Football Stadium, Yangon Indonesia versus Makau Rabu 15 Oktober 2025 x 19. 30 waktu Indonesia Barat Tuwuna Stadium, Yangon Mongolia versus Indonesia Jumat 17 Oktober 2025 x 16. 30 waktu Indonesia Barat Tuwuna Stadium, Yangon Indonesia versus Myanmar. Bisa kebayangkan, 3 laga super penting ini jadi penentuan apakah tim putri muda kita bisa melaju ke Piala Asia atau enggak. Lawan-lawannya mungkin di atas kertas gak segarang tim senior putri Asia kayak Jepang atau Korea. Tapi jangan lupa, Makau, Mongolia, dan terutama Myanmar punya kualitas dan motivasi gede banget buat jadi tuan rumah yang sukses. Buat para Srikandi muda kita, ini juga kesempatan buat nunjukin kalau sepak bola putri Indonesia bisa bersaing di level Asia. Jangan kaget kalau banyak pemain muda yang bersinar di turnamen ini bakal jadi pondasi timnas putri senior ke depannya. Nah, yang terakhir tapi nggak kalah seru, Timnas Esports Indonesia. Jangan salah, ini juga bagian dari timnas kita, cuma jalurnya lewat game. Di era modern sekarang, esports udah jadi olahraga resmi dan punya panggung internasional yang bergengsi. Jadwalnya 2 hingga 4 Oktober 2025 FIFA E-Regional Qualifiers FT. eFootball Mobile Live di YouTube Timnas Indonesia Official 16 hingga 18 Oktober 2025 FIFA E-Regional Qualifiers FT. Rocketed League Live di YouTube Timnas Indonesia Official buat lo yang suka main Evo Outball, Mobile atau Rocketed League. Ini saatnya dukung tim esports kita biar bisa melaju ke level dunia. Jangan anggap enteng, soalnya lawan-lawannya dari Asia Timur dan Pasifik juga jago-jago banget. Tapi kita punya potensi gede buat bikin kejutan. Sekarang kalau kita lihat secara keseluruhan, bulan Oktober 2025 ini ibarat festival sepak bola Indonesia. Dari mulai tim senior U-Strip 23, putri sampai esports, semua punya panggungnya masing-masing. Timnas senior target besar lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas U-Strip 23 persiapan emas SEA Games. Timnas Putri U-Strip 17 kualifikasi Piala Asia, kesempatan buat unjuk gigi. Timnas Esports ngebawa nama Indonesia ke dunia gaming internasional. Bisa dibilang ini momen buat kita sebagai fans buat terus solid dukung semua lini timnas. Bukan cuma doa tapi juga dukungan di media sosial, nonton live, dan bikin atmosfernya kerasa sampai ke para pemain. So guys, itu tadi jadwal lengkap Timnas di Oktober 2025. Fix banget bulan ini bakal penuh emosi, penuh perjuangan, dan pastinya penuh kebanggaan. Jangan lupa catat tanggal-tanggalnya, siapin alarm biar nggak kelewat match, dan tentunya kita doakan semua tim bisa kasih hasil terbaik. Kalau lo punya prediksi, tulis di kolom komentar ya. Menurut lo, apakah timnas senior bisa mencuri poin di Arab Saudi dan Irak? Apakah timnas U-Strip 23 siap jadi juara SEA Games? Apakah timnas putri U-Strip 17 bisa lolos ke Piala Asia? Dan apakah tim esports kita bisa bikin kejutan? Tulis pendapat lo, biar kita bisa diskusi bareng. Oke, sekian dulu konten kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Sampai jumpa di konten berikutnya, dan tetap dukung Garuda di dada. Jadi gini, gengs, Timnas U-Strip 22 kita ini bakalan mulai TC alias pemusatan latihan tanggal 2 sampai 14 Oktober 2025 di Jakarta. 2 minggu full mereka bakal ditempa habis-habisan sama Coach Indra Syafri buat nyari siapa-siapa aja yang paling siap dipakai ke SEA Games. Dari 32 nama yang dipanggil, cuma 23 pemain yang bakal dibawa ke Thailand. Jadi udah pasti ini bakal jadi ajang seleksi yang super ketat.
Semua pemain harus kasih performa maksimal, nggak ada tempat buat leha-leha. Yang mageran? Bye-bye. Oke, sekarang kita masuk ke highlight paling hot, pemain diaspora. Dari 32 nama, ada 4 pemain diaspora yang dipanggil. Ini dia daftarnya. 1. Adrian Wibowo, striker muda dari Los Angeles FC. 2. Tim Gibbons, back tengah tangguh dari FC Emmen. 3. Dion Marks, gelandang bertahan dari TOPOS. 4. Ivar Jenner, playmaker andalan dari FC Utrecht. Coba bayangin kalau keempatnya bisa gabung full, kekuatan timnas U-Strip 22 kita bakal naik drastis. Apalagi Jenner dan Struijk udah sering banget jadi tulang punggung di timnas senior. Adrian Wibowo juga belakangan hipe banget, banyak netizen nyebut dia striker masa depan timnas. Tapi ya itu dia, gengs. Masalahnya SEA Games ini bukan turnamen FIFA. Jadi, klub-klub luar negeri nggak wajib lepasin pemain mereka. Jadi, Indra Syafri dan PSSI lagi negosiasi keras biar keempat pemain diaspora itu bisa dilepas. Kalau nggak, agaknya seksi, tapi ya kita tetap punya pemain lokal yang kualitasnya nggak kalah mantap. Selain 4 pemain diaspora tadi, banyak juga pemain yang udah sering kita lihat main buat timnas, entah di level junior maupun senior. Ada Muhammad Ferrari, bek jangkung andalan Bayangkara FC. Ada juga Hoki Caraka, striker muda gila gol yang udah sering hajar gawang lawan. Terus ada Arkan Fikri, wonderkid Arema yang makin lama makin matang mainnya. Jangan lupa juga Rafael Struijk dari Dewa United, pemain keturunan yang udah beberapa kali jadi penentu kemenangan timnas. Nah, kalau semua pemain ini fit dan main total, Garuda Muda jelas bakal jadi salah satu tim paling berbahaya di SEA Games nanti. Ingat gengs, kita ini juara bertahan loh. Tahun 2023 di Kamboja, anak-anak muda kita berhasil bawa pulang medali emas setelah nunggu 32 tahun lamanya. Gila nggak tuh? Jadi sekarang beban kita jelas, pertahanin emas. Nah, biar makin panas persiapannya, Timnas U-Strip 22 nggak cuma latihan aja, tapi juga bakal uji coba internasional. Lawannya siapa? Timnas India U-Strip 22. Pertandingan ini dijadwalkan tanggal 10 dan 13 Oktober 2025. Pas banget di penghujung TC. Lawan India ini bisa dibilang cocok banget buat ngukur sejauh mana kesiapan tim kita. India punya fisik yang kuat, mental yang keras, dan gaya main yang beda sama negara-negara ASEAN. Jadi kalau Garuda Muda bisa tampil oke lawan India, artinya kita siap buat ngadepin siapapun di SEA Games nanti. Daftar pemain lengkap 32 nama biar kalian nggak ketinggalan. Nih aku bacain daftar lengkapnya: kiper Cahya Supriyadi PSIM, Dava Fasya Borneo FC, Erlangga Setio PSPS, Muhammad Ardiansyah PSM, Bek Kadek Arol Bali United Muhammad, Ferrari Bayangkara FC, Zaki Asraf PSM, Alfarisi Buffon Borneo FC, Donyitri Persija, Dion Marks TOPOS, Kakang Rudianto Persib, Frankie Misa Bayangkara FC Tim, Gibbons FC Emmen, Ahmad Rusadi Madura United, Raka Cahyana PSIM, Gelandang Rivaldo Pakpahan Borneo FC, Robi Darwis Persib, Tony Firmansyah Persebaya, Raihan Hanan Persija Ananda, Rahan PSM, Ivar Jenner FC Utrecht, Arkan Fikri Arema FC, Zanadin Faris Persis Solo, penyerang Victor Detan PSM, Rafael Struijk Dewa United, Hoki Caraka Persita, Jens Raven Bali United, Aliansyah Abdulmanan Persija, Rahmat Arjuna Bali United, Adrian Wibowo LAF, Celiki Pratama PSM, Wigi Pratama Persik. Mantap kan? Dari daftar ini aja udah kelihatan kalau Coach Indra bener-bener nyiapin skuad dengan kombinasi pemain lokal potensial, pemain yang udah matang di Liga 1, plus pemain diaspora yang lagi naik daun. Balik lagi ke isu paling krusial, diaspora. Banyak fans udah excited banget lihat Adrian Wibowo DKK pakai jersey merah putih di SEA Games. Tapi sekali lagi, klub mereka bisa aja nggak ngizinin. Karena beda sama Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, SEA Games tuh turnamen regional yang nggak wajib di kalender FIFA. Tapi, kalaupun misalnya ada yang nggak bisa gabung, kita masih punya pemain lokal yang kualitasnya oke banget. Kayak Hoki, Struijk, Arkan, dan Ferrari yang udah sering kasih kontribusi nyata buat timnas di berbagai level. Oke gengs, sekarang kita ngomongin target. Tahun 2023 lalu di Kamboja, euforia emas SEA Games masih kerasa banget. Waktu itu Garuda Muda berhasil pecahin kutukan panjang dan bikin rakyat Indonesia bangga. Nah, di Thailand nanti, jelas target kita nggak boleh turun. Harus tetap emas. Tapi ingat, lawan-lawan kita juga makin kuat. Vietnam, Thailand, Malaysia, bahkan Filipina sekarang lagi serius banget ngembangin tim mudanya.
Jadi, kalau Garuda Muda mau juara lagi, harus tampil all out dari awal. Gak boleh anggap remeh siapapun. Jadi gengs, itulah update lengkap soal panggilan 32 pemain Timnas Indonesia U-Strip 22 untuk TC menuju SEA Games 2025. Ada nama-nama mentereng, ada pemain diaspora yang bikin hipe, ada juga wajah-wajah lokal yang udah teruji. Tinggal kita tunggu siapa aja yang akhirnya masuk ke skuad final 23 pemain dan berangkat ke Thailand. Pertanyaan buat kalian, menurut kalian dari 32 pemain ini, siapa aja yang paling wajib masuk skuad final? Apakah Adrian Wibowo bakal jadi andalan di lini depan? Apakah Jenner bisa comeback dan bawa kendali di lini tengah? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, biar kita bisa diskusi rame-rame. Garuda Muda, gas terus! Jangan kasih kendor, pertahanin emas buat Indonesia.